Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang sudah saya pelajari selama ini. Dan yang pertama ini ialah komponen komunikasi dan proses komunikasi. Yang pertama ada yang namanya komunikator. Komunikator adalah pihak yang memulai proses komunikasi, sumber pernyataan umum pihak yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Secara garis besar terdapat dua jenis komunikator. Yang pertama, komunikator individual atau perseorangan. Dan yang kedua, komunikator yang mewakili lembaga atau institutionalized person. Yang kedua ada pesan. Pesan adalah gagasan, perasaan, atau pemikiran yang di-encode oleh pengirim atau di-decode oleh penerima. Pesan atau message terdiri atas dua aspek, yaitu yang pertama pesan the connect of message dan lambang atau simbol untuk mengekspresikannya. Yang ketiga ada yang namanya dengan saluran. Saluran ialah sarana yang digunakan untuk mentransmisikan pesan antara pengirim dan penerima. Contohnya termasuk media cetak, televisi, radio, internet, atau bahkan tatap muka langsung. Yang keempat, komunikan. Komunikan adalah audiens, sasaran, receiver, decode halayak publik. Komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran penerima pesan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikan adalah rekan komunikator dalam komunikasi. Komunikan berperan sebagai penerima berita. Dan yang terakhir dari bab ini ialah umpan balik atau feedback. Seorang komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikannya pada pelaksanaannya merupakan komunikan ketika komunikan tersebut memberikan tanggapan kepadanya. Tanggapan ini disebut sebagai umpan balik atau feedback. Umpan balik yang ditimbulkan dalam proses komunikasi memberikan gambaran kepada komunikator tentang hasil komunikasi yang dilakukannya. Dan pada materi yang kedua kali ini ialah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang saya ketahui ada 4, yaitu yang pertama komunikasi sosial. Komunikasi sosial ialah fungsi komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, untuk kelangsungan hidup kita dan terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Yang kedua ada komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif ialah komunikasi yang dilakukan untuk menunjukkan perasaan-perasaan kita seperti rasa sayang, rasa peduli terhadap sesama, rasa gembira, sedih, takut, cemas, marah, ramah, dan lain-lain. Yang terutama disampaikan melalui ekspresi nonverbal. Yang ketiga ialah komunikasi ritual. Komunikasi ritual merupakan sebuah fungsi komunikasi yang digunakan untuk pemenuhan jati diri manusia sebagai individu, diri manusia sebagai anggota komunitas sosial, dan sebagai salah satu unsur dari alam semesta. Komunikasi ritual sering juga bersifat ekspresif untuk menyatakan perasaan terdalam dari seseorang. Dan yang terakhir ialah komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental ialah komunikasi yang berfungsi untuk memberitahukan atau menerangkan dan mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta dan informasi yang disampaikan adalah akurat dan layak untuk diketahui. Dengan demikian, fungsi komunikasi instrumental bertujuan untuk menerangkan, untuk mengajar atau menginformasikan, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan. Bisa juga untuk mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga untuk menghibur. Pada materi yang ketiga ini saya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip komunikasi menurut Deddy Mulyana yang sudah saya baca. Yang pertama ada komunikasi proses simbolik. Proses simbolik atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok. Dan yang kedua, setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Setiap perilaku manusia memiliki potensi komunikasi, namun tidak semua perilaku memiliki potensi komunikasi. Komunikasi terjadi apabila seseorang memberikan makna atas perilaku seseorang dan memaknai perilaku sendiri. Untuk yang ketiga, ada komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Artinya, dimensi isi berkaitan dengan muatan isi pesan yang disampaikan secara verbal, sedangkan dimensi hubungan cara penyampaian pesan dan menunjukkan hubungan antara individu menyangkut nonverbal. Yang keempat, ada komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat, mulai dari komunikasi yang tidak sengaja sama sekali sampai dengan komunikasi yang dilakukan.
Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh komunikan, baik secara verbal atau non-verbal, harus disesuaikan dengan tempat, waktu, kepada siapa berkomunikasi. Komunikasi melibatkan prediksi beserta komunikasi. Artinya, ketika kita melakukan komunikasi, pasti akan meramalkan efek pesan yang disampaikan secara tidak sengaja. Yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistemik. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal adalah sistem nilai yang dibawa oleh seorang individu ketika berpartisipasi dalam komunikasi yang ia serap selalu sosialisasinya dalam berbagai lingkungan sosial. Dan yang kedua, sistem eksternal adalah sistem yang di luar individu. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial, semakin efektiflah komunikasi. Contohnya yaitu ada kesamaan ras, bahasa, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kesembilan yaitu komunikasi bersifat non-konsekuensial, yaitu komunikasi bisa terjadi secara dua arah ketika ada respon yang ditimbulkan. Komunikasi yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Artinya komunikasi adalah proses yang tidak ada awal maupun akhir maupun berkesinambungan. Yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversible, yaitu proses komunikasi merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi tidak dapat diulang kembali. Dan yang terakhir, yang ke-12 yaitu komunikasi bukan obat mujarab untuk menyelesaikan masalah. Artinya konflik atau persoalan tidak bisa dikaitkan dengan masalah struktural atau tidak bisa diselesaikan secara langsung dengan komunikasi. Nah, pada materi yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi dan faktor efektivitas komunikasi. Yang pertama, hambatan-hambatan komunikasi. Yang saya ketahui ada 3 jenis hambatan, yaitu yang pertama hambatan teknis, yang kedua hambatan semantik, dan yang ketiga hambatan perilaku. Contoh dari 3 hambatan tersebut ialah perkembangan teknologi yang kurang merata dan kerusakan alat komunikasi. Yang kedua ada salah pengucapan atau adanya perbedaan makna atau pengertian kata, dan pula adanya pengertian konotatif. Dan selanjutnya ada efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi ialah suatu proses penyampaian pesan yang akan dicapai sesuai dengan tujuannya pada isi pesan tersebut dan dapat menimbulkan pengaruh atau efek, maka pesan tersebut dinyatakan berhasil ketika komunikasi dapat berjalan lancar dan efektif. Dan ada juga faktor efektivitas komunikasi. Yang saya ketahui faktor efektivitas komunikasi itu ada 6. Yang pertama yaitu kualitas informasi, yang kedua kemampuan berbicara, yang ketiga perasaan dan emosi, yang keempat ada konteks komunikasi, yang kelima perbedaan budaya, dan yang keenam kepercayaan dan hubungan. Selanjutnya pada materi yang kelima ini saya akan membahas tentang persepsi dalam komunikasi. Yang pertama, definisi persepsi. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut juga dapat mempengaruhi perilaku kita. Yang kedua, ada persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Ada beberapa prinsip mengenai prinsip sosial, yaitu persepsi berdasarkan pengalaman, persepsi berdasarkan selektif, persepsi bersifat dugaan, persepsi bersifat evaluatif, dan persepsi bersifat kontekstual. Yang ketiga ada faktor-faktor persepsi. Yang pertama ada faktor internal, itu termasuk dalam perasaan, sikap, kepribadian individu, prasangka atau keinginan dan harapan orang-orang. Yang kedua ada faktor internal, yaitu latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar atau hal-hal baru yang familiar atau ketidakasingan dengan suatu objek. Yang keempat ada kegagalan persepsi. Kegagalan persepsi dapat terjadi ketika menonton tidak menemukan simbol-simbol hubungan sosial yang dikenalnya melalui apa yang ditampilkan layar televisi, sehingga penonton merasa tidak memiliki ketertarikan dengan partisipan. Atau penyebab yang sering membuat kegagalan persepsi ialah kurangnya konteks yang bisa menimbulkan adanya asumsi atau pengharapan yang berbeda. Nah, pada selanjutnya sudah sampai materi yang ke-6, saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Yang pertama, yaitu definisi komunikasi verbal. Komunikasi verbal ialah proses penyampaian pesan, ide, atau informasi melalui penggunaan kata-kata, bahasa, dan simbol yang dimengerti oleh kedua belah pihak dalam percakapan. Nah, yang kedua yaitu fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Fungsi bahasa yang mendasar adalah untuk menamai atau menjuluki orang, objek, dan peristiwa. Setiap orang punya nama untuk mengidentifikasi sosial. Orang juga dapat menamai apa saja objek-objek yang berlainan, termasuk perasaan tertentu yang mereka alami. Yang ketiga ada bahasa dan makna. Definisi bahasa dan makna
Dalam konteks bahasa mengacu pada interpretasi atau pemahaman yang diambil dari simbol atau kata-kata yang digunakan dalam berkomunikasi. Contohnya, kata matahari yang memiliki makna umum sebagai benda langit yang memancarkan cahaya dan panas. Namun, maknanya dapat bervariasi tergantung tentang konteks, seperti dalam puisi, di mana matahari dapat diartikan sebagai metafora kehidupan atau keceriaan. Yang selanjutnya ada high contact culture atau budaya konteks tinggi, yaitu hubungan dengan orang dengan high contact culture juga biasanya lebih awet. Contohnya, suatu perusahaan ingin lebih mengenal rekannya seperti sejarah maupun budaya agar bisa melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Selain itu, komunikasi ini juga lebih ke interpersonal, karena biasanya pihak perusahaan yang menggunakan cara komunikasi ini masih berhati-hati dalam membahas isu sensitif. Lazimnya Indonesia menggunakan high contact culture, karena kebanyakan orang Indonesia menggunakan gestur tubuh maupun banyak perbedaan kosakata yang digunakan spesifik untuk kalangan tertentu. Sedangkan low contact culture atau budaya konteks rendah, yaitu sangat berbalikan dengan high contact culture. Cara komunikasi ini disampaikan secara eksplisit atau terang-terangan. Pesan yang disampaikan pun langsung ke inti yang dimaksud. Komunikasi ini berjalan lebih cepat dengan usia hubungan yang pendek, karena biasanya perusahaan dengan low contact culture lebih mengutamakan kinerja seorang individu serta hasilnya. Komunikasi ini lebih ke interpersonal, karena cara komunikasi ini lebih condong ke individualisme. Negara yang menggunakan low contact culture adalah Amerika Serikat, karena kebanyakan warganya lebih suka bekerja secara individu dan menyampaikan pendapat mereka secara langsung dengan jelas. Ada juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi, yaitu lisan menjadi bahasa atau simbol. Terus juga ada tulisan, tanda, dan ejaan. Pada materi yang ketujuh ini ialah materi terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu komunikasi nonverbal. Yang pertama, konsep komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Yang kedua ada fungsi komunikasi nonverbal. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Yang kedua memperteguh, menekankan, atau melengkapi perilaku verbal. Dan ada juga perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal. Dan yang selanjutnya ada bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal yang saya ketahui ada 7, yaitu yang pertama gestur atau bahasa tubuh, yang artinya ada isyarat tangan, gerakan kepala, postur tubuh, dan posisi kaki, serta ekspresi wajah dan tatapan mata. Yang kedua penampilan. Terkait penampilan itu sendiri ialah ada busana atau karakter fisik. Yang selanjutnya ada sentuhan. Studi tentang sentuh menyentuh disebut haptika atau haptias. Kenyataannya sentuhan ini bisa merupakan tamparan, pukulan, cubitan, senggolan, pegangan tangan atau jabatan tangan, hingga sentuhan lembut sekilas. Yang selanjutnya ada artefak. Artefak adalah benda apa saja yang dihasilkan kecerdasan manusia. Aspek ini merupakan perluasan lebih jauh dari pakaian dan penampilan. Benda-benda yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yang sering mengandung makna tertentu. Yang selanjutnya ada simbol. Simbol-simbol dalam komunikasi merujuk pada tanda yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu dan digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Yang selanjutnya ada warna. Warna memiliki banyak makna dan simbolisme yang dapat mempengaruhi persepsi dan emosi dalam komunikasi. Dan selanjutnya ada perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, sementara perilaku verbal adalah saluran tunggal, perilaku nonverbal bersifat multi saluran. Yang kedua, pesan verbal terpisah-pisah, sedangkan nonverbal bersinambungan. Dan yang ketiga adalah komunikasi verbal mengandung lebih banyak muatan emosional daripada komunikasi verbal. Sementara kata umum digunakan untuk menyampaikan fakta, pengetahuan atau keadaan. Pesan verbal lebih potensial untuk menyatakan perasaan seseorang seperti rasa sayang maupun sedih. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan, dan ini adalah data referensi yang saya gunakan untuk materi kali ini. Sekian, terima kasih.